Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 amalan penolong di padang mahsyar. Amal jariyah adalah sebutan bagi amalan yang terus mengalir pahalanya, walaupun orang yang melakukan amalan tersebut sudah meninggal dunia. Amalan tersebut terus menghasilkan pahala yang terus mengalir kepadanya. Hadis tentang amal jariyah yang populer dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua pahala amal perbuatannya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Selain dari ketiga jenis perbuatan tersebut, ada lagi beberapa macam perbuatan yang tergolong dalam amal jariyah. Sahabat Lentera Channel yang dirahmati Allah, dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala bagi orang mukmin setelah yang melakukannya wafat, ialah ilmu yang ia ajarkan dan disebarluaskan, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf, kitab-kitab keagamaan yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang dibangunnya untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan, sumber air minum yang dialirkannya untuk kepentingan orang banyak, dan harta yang disedekahkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis ini disebutkan 7 macam amal yang tergolong amal jariyah. Yang pertama, menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik melalui pendidikan formal maupun non formal, seperti pembincangan, ceramah, dakwah, dan sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah menulis buku yang berguna dan mempublikasikannya. 2. Mendidik anak menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh akan selalu berbuat kebaikan di dunia. Menurut keterangan hadis ini, kebaikan yang diperbuat oleh anak soleh pahalanya sampai kepada orang tua yang mendidiknya, yang telah meninggal dunia, tanpa mengurangi nilai atau pahala yang diterima oleh anak-anak. 3. Mewariskan mushaf, buku agama, kepada orang-orang yang dapat memanfaatkannya untuk kebaikan diri dan masyarakatnya. 4. Membangun masjid. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, barang siapa yang membangunkan sebuah masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Orang yang membangun masjid tersebut akan menerima pahala seperti pahala orang yang beribadah di masjid tersebut. 5. Membangun rumah atau pondok bagi orang-orang yang bepergian untuk kebaikan. Setiap orang yang memanfaatkannya, baik untuk berehat sebentar maupun untuk bermalam dan kegunaan lain yang bukan untuk maksiat, akan mengalirkan pahala kepada orang yang membinanya. 6. Mengalirkan air bersih atau menggali sumur di tempat yang sering dilalui atau didiami orang ramai. Setelah orang yang mengalirkan air itu wafat,
dan air itu tetap mengalir serta dipelihara dari kecemaran dan dimanfaatkan orang yang hidup, maka ia mendapat pahala yang terus mengalir. Semakin banyak orang yang memanfaatkannya, semakin banyak ia menerima pahala di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membangun sebuah telaga lalu diminum oleh jin atau burung yang kehausan, maka Allah akan memberinya pahala kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Majah. 7. Menyedekahkan sebagian harta. Sedekah yang diberikan secara ikhlas akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Apalagi kalau kita menyedekahkan sebagian harta kita pada lembaga-lembaga ilmu yang pahalanya akan terus mengalir untuk kita hingga hari kiamat kelak, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.